Bangun pagi itu membuat suasana lebih rileks. Bangun pagi itu selalu berdoa, selalu mengucap syukur apapun kondisi kita hari ini. Bangun pagi itu seperti mengawali hari yang baru, seperti membuka lembaran baru. Kalau kemarin atau semalam kita merasakan hal-hal yang buruk dalam diri kita atau punya pengalaman yang buruk, begitu bangun pagi kita berusaha melupakan. Kita berusaha untuk mengawali semuanya baru lagi, dari awal lagi. Bangun pagi itu identik dengan pemikiran yang baru, dan biasanya itu aku selalu menarik napas panjang meskipun lagi sebel banget semalaman. Aku berusaha narik napas panjang karena aku sudah melewati begitu banyak peristiwa yang nggak mungkin bisa aku ceritakan kembali, peristiwa yang benar-benar di luar nalar aku. Kejadian yang paling aku ingat sampai sekarang, maksudnya sampai hari ini, adalah ketika aku menempati sebuah rumah yang sangat angker, di mana rumah itu banyak sekali hal-hal yang negatif. Banyak penghuninya maksudnya makhluk yang nggak bisa terlihat tapi bisa kita rasakan. Dan rumah itu memberikan aura-aura yang negatif banget, dan itu sampai sekarang tuh aku tersetting di pikiran aku. Aku itu jadi ngerti itu loh guys, sekarang tuh oh rumah ini ada ini tuh jadi kayaknya sepertinya karena pengalaman menghuni rumah-rumah yang yang membuat kita itu kayak orang yang sangat berhati-hati gitu loh, berhati-hati terhadap diri kita, berhati-hati terhadap keluarga kita juga. Maksudnya berhati-hati di sini adalah melindungi keluarga kita. Maksudnya kayak melindungi secara melindungi secara semuanya lah, secara physically atau secara naluri, secara batin juga. Maksudnya melindungi di situ. Aku pernah punya pengalaman punya rumah yang sangat-sangat menakutkan, dan itu rumah itu udah kosong lama gitu loh, maksudnya itu udah kosong lama hampir 5-10 tahunan gitu loh. Waktu itu aku masih kecil sekali gitu loh, aku nggak inget, aku inget dengan jelas meskipun sampai hari ini ya. Aku datang ke rumah itu diajak papaku ke sana pagi sekitar jam 10 ya, setelah aku pulang sekolah gitu. Aku datang ke rumah itu. Pertama aku lihat rumah itu sih kesannya seperti ya rumah tua biasa lah, rumah tua zaman kayak peninggalan Belanda atau gimana gitu ya. Catnya itu agak kuning-kuning kecoklatan gitu, mungkin karena sudah lama nggak dicat ya. Terus lantainya itu ubin-ubin hitam yang bener-bener zaman dulu banget deh, ubin-ubin hitam. Terus kayak kamar mandinya ya kloset yang jongkok gitu. Terus penampungan airnya juga mirip-mirip banget zaman dulu. Terus di gedung itu juga ada sumur gitu loh, kayak sumur, dan kita mandinya dari sumur itu. Terus rumah itu gayanya kayak panjang banget gitu loh, panjang kayak rumah tua, bener-bener rumah tua. Dan yang aku ingat waktu aku ke situ, aku kan waktu itu lagi pup ya, waktu kecil. Aku pup di situ. Terus kayak aku ngelihat sesosok bayangan seorang wanita. Ya wanita aja gitu loh. Ya dia nginjak tanah sih, waktu itu aku lihatnya sih nginjak tanah ya. Nggak tahu lagi, aku kan nggak terlalu sedetail itu ya. Cuma aku perhatikan dia pakai baju olahraga. Dia tuh jalan dari arah sumur itu ke kamar mandi satunya. Kan rumah ini ceritanya rumah ini bergandengan ya guys, rumahnya bergandengan. Terus aku lihat di situ tuh ya udah, habis itu aku lupakan gitu loh. Oh iya, terus aku tanya ke papaku, loh di sini ada yang ninggalin lagi selain kita, maksudnya ada orang lain lagi. Terus papaku bilang, oh rumah ini udah lama kosong, nggak mungkin ada yang meninggali gini bla bla bla. Oke, akhirnya aku lupakan ya semua itu. Terus akhirnya aku pindah guys.
Setelah kita review rumahnya, oh waktu itu nggak ada kejadian yang aneh-aneh gitu, gimana gitu nggak ada sih. Terus waktu kita nempatin hari pertama kita di situ, karena kita itu masih menganut apa ya, pedoman orang tua ya, petua orang tua. Kalau ini harus gini gini gini. Akhirnya kita itu udah pindahan ke situ, tidurnya malam aja guys, karena mengikuti petua orang tua harinya gitu loh ya. Terus hari itu datang, hari pertama nggak ada apa-apa guys. Itu kan masih orang ngumpul semua, keluarga semua nganterin kita kan, kayak baru pindahan kan pasti banyak ya, keluarga sanak handetolan tuh pasti ngikutin kita gitu ya. Hari kedua, hari ketiga, baru hari seminggu guys, percaya nggak? Atap genteng rumah aku tuh kayak ambrol gitu, padahal di atap gentengku nggak ada apa-apa. Ya aku biasa ya, anak kecil ya, takut juga ya. Terus begitu masuk ke kamar mandi tuh rasanya kayak bulu kuduk itu berdiri semua. Aku jalan. Waktu kan zaman dulu tuh kan lampunya itu nggak terlalu apa ya, nggak terlalu terang-terang kayak sekarang, lampu yang kuning-kuning gitu. Dan lorongnya itu nggak dikasih lampu, cuma kamar mandi aja, itu pun 5 watt ya. Terus lampunya kuning surem gitu. Aku masuk ke kamar mandi pelan-pelan, kok rasanya nggak enak gitu loh. Di rumah itu kan ada loteng kayu. Aku selalu lihatin ke sana. Kayaknya itu aku ngerasa ada perempuan yang merhatikan aku gitu loh. Perempuan yang merhatikan aku. Dan waktu aku tidur, aku kayak ngelihat, waktu aku tidur aku selalu ngadep tembok karena aku selalu melihat ke pintu. Waktu ngelihat ke pintu tuh tiba-tiba ada sosok laki-laki yang berdiri tinggi besar gitu loh, kayak pakai jubah gitu loh. Kayak mirip orang Arab gitu loh guys. Berdiri tinggi besar, hidungnya mancung. Padahal di rumah aku nggak ada orang laki-laki yang semirip itu ya. Ya udah deh, aku beranikan aja. aku bacain doa, tetep aja gitu aja, nggak hilang juga. Habis itu aku tidur lagi, tetep nggak hilang aja. Tapi di situ waktu itu aku dikelonin sama mami aku, dan mami aku, adik aku tuh nggak ngelihat apa-apa, cuma aku aja yang kalau ada sesuatu di situ. Terus esok harinya lagi kejadian berulang lagi. Setiap mau maghrib kita nggak akan berani masuk rumah kecuali nunggu papa aku pulang kerja ya guys. Kalau gitu, jadi kita jam 3 sore tuh udah mandi, udah keluar dari rumah itu, maksudnya di halaman main-main sampai nanti nunggu papa aku pulang dari kerja, baru kita berani masuk rumah itu. Begitu masuk rumah itu, waktu nggak ada papa aku ya, aku tuh kebelet pipis toh, mau masuk rumah tuh gelodek, kayak bener-bener kayak di atap itu kayak ada orang jalan, padahal kita nggak tahu. Terus malamnya lagi guys, berulang lagi, kayak barang di dapur aku tuh pecah semua. Dan keesokan harinya itu dicek nggak ada apapun yang pecah di situ. Itu berulang-ulang sampai hampir 6 bulan. Terus kita kasih doa-doa, kita mengambil maksudnya manggil orang untuk doain rumah itu, tetep aja gitu. Akhirnya kita itu kalau malam tidurnya itu ngungsi ke rumah saudara aku yang nggak jauh sih, sekitar 100 meteran dari sana. Dan tetangga aku tuh saudara aku tuh selalu bilang memang rumah itu sering ada kejadian yang aneh-aneh. Dan dulu pemilik sebelumnya itu nggak betah tinggal di rumah itu, karena rumah itu sangat-sangat tua, sangat-sangat angker, dan itu sering banget kejadian-kejadian kayak dilihatin penampakan atau orang. Terus pernah aku waktu tidur malam setelah aku habis lihat film ya, aku kan memang waktu kecil tidurnya jam 2 pagi, jam 3 pagi tuh aku lihat kayak kepala putus, terus ada api-apinya itu loh. Dan orang di situ bilangnya itu banaspati gitu loh. Itu kayak putus lehernya aja, dia berjalan di bawah di tanah gitu loh guys, muter-muter gitu loh, kayak gasing gitu loh. Dan itu mengerikan sekali. Terus kayak kepala laki-laki yang terpotong, nggak ada urat nadinya, berdarah-darah, terus ada kayak api-api yang ngeliling kayak gitu. Jadi separah itu rumah aku. Jadi benar-benar aku tuh ngalamin kejadian mistis, kejadian yang serem-serem, kejadian yang di luar nalar tuh benar-benar dari kecil dan sampai sekarang aku ngalamin hal-hal kayak gitu. Jadi aku tuh udah ibarat orang udah kenyang makan asam garam.
Jadi aku tahu gitu loh, rumah ini kayaknya ada sesuatu nih. Memang begitu rumah itu dimasukin nggak akan terasa guys. Terasanya itu baru setelahnya, seminggu setelahnya atau 2 minggu setelahnya atau 2 bulan 3 bulan, mereka baru menampakkan tanda-tanda keeksisan mereka itu biasanya setelah itu. Waktu kita masuk rumah biasa nggak ada tanda-tanda apa-apa ya guys, tapi sebenarnya rumah itu sudah menampakkan cerita dari luarnya itu sebenarnya sudah nampak. Aku dari dulu udah bisa mengidentifikasi kalau rumah ini ada apa-apa gitu, udah sih guys. Jadi itu pengalaman yang menurut aku sangat apa ya, bikin aku tuh sangat ketakutan sekali. Jadi aku itu waktu itu setelah tahu rumahku kondisinya seperti itu, aku tinggal sama nenek aku. Selang setahun gitu aku tinggal di sana. Terus tahun kemudian tuh rumah itu udah biasa aja gitu loh, udah nggak seperti sehoror seperti sebelumnya. Cuma terkadang-kadang Kamis malam Jumat di hari di jam 12 sampai jam 1 sampai jam 3 itu memang hawanya masih mengerikan. Apalagi jam 4 ya, sebelum subuh gitu loh. Masih ada tanda-tanda kayak gitu, masih ada. Dan kata orang di sana yang melihat rumah itu adalah jalan pintu masuk ke kerajaan gaib ya. Rumah aku tuh seperti kayak pintunya makhluk-makhluk gaib untuk masuk atau melewati, mau keluar masuk tuh lewat rumah aku gitu loh. Jadi itu pintu gerbangnya makhluk gaib. Jadi di sana itu mereka itu lalu lalang di sana semua. Kan ada tuh rumah itu kan ada toh. Ini memang sekian 1000 dari sekian rumah itu rumah aku tuh jalan pintu masuk ke dunia gaib mereka. Jadi mereka keluar, mereka masuk itu lewat rumah aku guys. Gitu ceritanya sih. Tergantung kalian percaya atau enggak, tapi ini pengalaman aku mengenai rumahku yang horor. Sekarang sih rumahnya masih ada guys, udah direnov. Cuma rumahnya agak kepotong sama jalannya. Jadi yang halaman depan tuh udah dihilangin, dibuat jalan raya karena kena proyek pembangunan jalan. Tapi rumah itu sekarang tetap dihuni sama tante aku. Jadi aku udah pindah dari rumah itu ke belakangnya guys, ke belakangnya gitu. Jadi rumah itu sekarang sih nggak terkesan horor seperti sebelumnya karena mungkin udah kena pelebaran jalan, terus pintunya udah diganti segala macem. Cuma di lotengnya itu masih ada sesuatu yang ya itu tadi yang mengerikan gitu. Oke, itu aja cerita hororku ya guys untuk hari ini, dan semoga kalian menikmati.